Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sonjau Misteri. Gunung Rinjani adalah salah satu gunung yang paling bernuansa magis di Indonesia. Gunung dengan puncak tertinggi pada 3.726 meter di atas permukaan laut ini juga jadi jujugan utama para pendaki, baik dalam maupun luar negeri. Tak pelak, keindahan dan misterinya makin membuat banyak orang penasaran datang ke sana. Kisah pendakian ke Rinjani 2 tahun lalu cukup berkesan dan bikin merinding karena banyak kisah misteri yang mengiringinya. Jadi begini ceritanya. Pada awalnya biasa saja, sampai kami akhirnya kemalaman di pos 3. Kami mendaki ke Pelawangan Sembalun pada dini hari. Pendakian kami tidak sesuai rencana. Ada beberapa kawan yang mengalami cedera sehingga harus menginap di pos 3 Sembalun. Sebagai gantinya, pada tengah malam, kami harus melanjutkan perjalanan agar sampai di puncak. Kami akan mendaki Bukit Penyesalan, 7 buah bukit yang kadang bikin menyesal karena tak ada habisnya. Tidak ada yang mendaki selain kami di tengah malam itu. Gelap gulita dan angin kencang menjatuhkan kami berulang kali. Suara anginnya begitu mengerikan, diiringi dan menusuk tulang. Sebuah perjalanan yang membuat mental kami ciut. Tidak ada makhluk yang mengganggu kami malam itu. Setelah menggapai puncak pada siang harinya, kami akhirnya kemalaman lagi ketika turun ke Danau Segara Anakan. Nuansa mistis jembatan besi begitu terasa. Setelah maghrib, kami masih bertahan di jalur berbatu terjal menuju danau. Hal ini diakibatkan logistik kami yang cukup menipis. Alhasil kami harus berjalan pelan-pelan sambil menahan kelelahan yang amat sangat. Setelah malam makin pekat, sampailah kami di lembah dengan tulisan rawan yang begitu mengagetkan. Setelah itu kami menyeberang jembatan besi di atas sungai yang kering. Nuansa mistis kental sekali di sini, sampai bulu kuduk kami ikut merinding. Beberapa tahun lalu, ada 7 pemuda ditemukan meninggal tak jauh dari jembatan. Peristiwa itu langsung muncul di benak kami malam itu. Danau Segara Anakan memang indah, namun tak disangka ada banyak penunggunya. Sesampai di danau pada malamnya, kami ngobrol-ngobrol di depan tenda bersama guide dan porter Rinjani. Banyak yang kami obrolkan, mulai dari seringnya kematian terjadi di Rinjani sampai kisah horor yang pernah terjadi di sini. Suasana makin malam, namun cahaya dari bintang cukup untuk menemani obrolan kami. Pukul 1 malam kami memutuskan untuk tidur masuk ke dalam tenda. Ketika akan tidur, aku mengalami tindihan dan dada terasa sesak. Dari bagian atas tenda yang transparan, terasa ada sosok besar yang mengawasi. Sesak sekali dan sulit untuk bernafas. Keesokan harinya, salah seorang kawanku yang bisa melihat makhluk halus bertemu dengan arwah pendaki dari Thailand yang meninggal beberapa hari yang lalu. Dalam perjalanan dari danau ke Pelawangan Senaru, seorang kawan benar-benar bertemu dengan jelmaan pendaki Rinjani perempuan yang baru saja meninggal sekitar seminggu sebelum pendakian kami. Ia jatuh ke jurang saat itu, dan ketika ia lewat jalur yang sama, ada sesosok tua yang tertawa terbahak-bahak. Ketika memanjat bebatuan, kakinya ditarik oleh orang tua ini yang seakan ingin mencelakakan kawanku. Untuk kebenarannya hanya dia yang tahu karena mataku ini nggak bisa menyaksikannya sendiri. Bisa jadi si pendaki perempuan ini terjatuh karena kakinya ditarik seorang orang tua penunggu gunung tersebut. Serem banget sih ketika dengar ceritanya. Puncaknya ketika menuruni Pelawangan Senaru, lagi-lagi kami kemalaman di tengah jalan. Ada 3 peri yang mengikuti sampai bawah. Hutan Senaru dikenal sebagai
kerajaan gaib dari Dewi Anjani, sang penguasa Gunung Rinjani. Hutan lebat yang bahkan di beberapa bagian tak tertembus sinar matahari ini memang sebaiknya tidak didaki pada malam hari, dan itulah kesalahan kami. Sepanjang perjalanan turun selepas masuk hutan, badan terasa berat dan tidak berdaya, hanya kaki yang terus meluncur ke bawah saja. Samar-samar aku mendengar suara gemerisik di belakang seperti jejak langkah yang mengikuti terus-menerus. Aku sangat merasakan ada sosok lain yang membersamai kami malam itu. Konsentrasiku buyar pada malam itu, bahkan aku sempat tertidur senyap di pepohonan. Kata temanku yang punya indera keenam tadi, memang ada 3 peri berbaju putih yang mengikuti kami. Konon, memang ada makam yang berada di antara pos 2 dan 3 di tengah hutan lebat Semeru. Untung si 3 peri itu cuma ngikutin aja, nggak macem-macem. Di akhir jelang berakhirnya hutan Semeru, si kawanku ini benar-benar bertemu Dewi Anjani. Dia berbaju biru dan sungguh cantik sekali. Namun, dia segera menghilang dan berubah rupa jadi menyeramkan. Kamu boleh percaya atau tidak, yang jelas silakan coba sendiri mendaki Rinjani di malam hari seperti kami. Bakal ada yang mengikutimu sampai pagi. Ada yang berani, guys? Oke teman-teman, sekian dulu kisah pendakian Gunung Rinjani pada hari ini. Jika kalian suka, kalian like. Dan jika kalian pernah mengalami hal yang sama, kalian bisa berbagi di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, guys. Oh ya, tidak lupa, sesampainya di rumah, temanku ini bermimpi lagi tentang Dewi Anjani, guys. Oke. Sampai jumpa di video misteri selanjutnya. Assalamualaikum.